Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ikan gapi rupanya menjadi peluang bisnis yang patut ditekuni, terutama ikan gapi jenis albino full red. Seperti yang dilakoni Irwandi, bisnis yang sudah ditekuni sejak 2018, saat ini omsetnya sudah mencapai 10 juta rupiah per bulannya. Ikan gapi jenis albino full red ini menjadi salah satu yang paling banyak dilirik pecinta ikan hias. Gapi jenis AFR ini merupakan satu dari 30 jenis ikan gapi yang diternakan oleh Farm KZ Gapi Palembang milik Irwandi, yang merupakan farm ikan gapi terbesar di Sumatera Selatan. Beragam jenis ikan gapi seperti albino full platinum, blue Moscow, black Moscow, sky blue, dan mosaic bisa Anda temui di farm yang berada di belakang rumahnya. Tapi jangan salah, ikan gapi yang ada di farm miliknya ini bukan cendolan, tapi ikan gapi kualitas kontes. Tak heran jika harga jual ikan yang memiliki kekhasan pada ekornya ini dihargai cukup tinggi. Sepasang ikan gapi dibanderol mulai dari Rp250.000, bahkan jika ikan gapi sudah menang kontes, harganya bisa melejit hingga Rp1.500.000 sampai Rp2 juta. Dari bisnis ikan gapi ini, Irwandi bisa meraup omset hingga 10 juta rupiah per bulannya. Apalagi ikan gapi banyak mendapat pesanan dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Amerika. Kalau omset per bulan bisa mencapai 5 juta ke atas, Mbak. Kalau peningkatan jelas, Mbak, ada, Mbak. Sebab kan banyak orang-orang yang, apalagi yang kemarin yang lockdown, yang dirumahkan, banyak larinya ke gapi. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Alhadi Parit, palfresh.com. Pemirsa, pembangunan jalan sepanjang 1 km dalam program TMMD Kodim 0405 Lahat dimonitor tim Wasep Mabes TNI. Dalam kunjungan tersebut, tim Wasep meminta warga untuk ikut menjaga jalan ini karena mempermudah dalam mengangkut hasil bumi. Tim pengawas dan evaluasi TMMD dari Mabes TNI yang dipimpin Kolonel Infanteri Yarnedi Mulyadi mengecek pengerjaan pembangunan jalan dalam program TMMD ke-109 Kodim 0405 Lahat. Di sela kunjungan itu, tim Wasep memberikan pengarahan kepada Satgas yang sedang bekerja, bahkan beberapa warga juga diwawancarai. Ketua tim Wasep TMMD Kolonel Infanteri Yarnedi Mulyadi mengatakan, kegiatan pengawasan dan mengevaluasi ini untuk melihat proses sasaran fisik, salah satunya pembangunan jalan sepanjang 1 km. Dia menjelaskan pembangunan jalan ini untuk membantu warga dalam mengangkut hasil bumi. Hari ini kita melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan TMMD yang ke-109 di Kodim Lahat. Di sini Kodim Lahat bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Palawang. Mereka melaksanakan pembangunan jalan sepanjang lebih kurang 1 km. Kalau dari segi manfaat, saya lihat tadi beberapa orang saya tanya dengan petani masyarakat ini, mereka memang mengharapkan agar jalan ini dibuat karena selama ini mereka untuk mengangkut hasil pertaniannya mereka sulit. Selama ini mereka dipikul untuk menuju ke jalan depan, tapi dengan adanya ini mereka bisa angkut dengan kendaraan. Sementara itu, dan Satgas TMMD Kodim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin mengatakan, kegiatan TMMD tahun ini terpusat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Harapannya bisa mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian sehingga bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. TMMD ini adalah TMMD ke-109 tahun anggaran 2020 yang diperuntukkan untuk Kodim 0405 Lahat. Kemudian tempatnya kita pilih di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Harapan kami jalan yang kita bangun melalui proyek TMMD ini bisa sangat bermanfaat kepada masyarakat, terutama dalam rangka pengangkutan hasil pertanian ataupun pengangkutan hasil yang lain, sehingga bisa mempermudah ataupun meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kami berharap ke depannya jalan yang sudah kita buat ini bisa dipelihara dan bisa ditingkatkan. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com.
Perguruan Seni Jaga Diri Al-Hikmah 9779 Palembang rutin menggelar kajian Islam. Seperti dalam kajian yang digelar malam Jumat kemarin, tema yang dibahas berkaitan dengan metode ruqyah yang merujuk pada kitab suci Al-Quran. Perguruan Jaga Diri Al-Hikmah 9779 Palembang rupanya tidak hanya fokus pada seni bela diri semata. Perguruan yang didirikan Tuan Guru Pekri Julian Syah bin Muslim ini juga rutin menggelar kajian Islam. Seperti yang terlihat pada malam Jumat kemarin, Tuan Guru Pekri membahas metode ruqyah yang merujuk pada kitab suci Al-Quran. Dijelaskan Tuan Guru Pekri, metode pengobatan bisa disesuaikan dengan etika dan adat, namun harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan merujuk pada kitab suci Al-Quran. Hal ini mengingat Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi mukmin yang percaya. Ditambahkan Tuan Guru Pekri, metode ruqyah syar'i diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian beberapa ayat awal dan akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, ayat yang berkenaan dengan Syifa dan surat Al-Jin, serta ditutup dengan beberapa surat pendek di akhir Al-Quran. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Ki Agus Yahya, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Beragam jenis hewan peliharaan tersedia di Pasar Burung Palembang. Pasar yang ada di Jalan Beringin Janggut, tepatnya dekat dengan Pasar 16 ini, menjual berbagai jenis burung dengan harga puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Berikut laporan mahasiswa Unsri untuk program Sumsel 24 jam. Dengan lebih dari belasan ribu pulau, merupakan salah satu negara terpenting di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Seperti yang sedang naik daun saat ini, yaitu keanekaragaman jenis burung. Burung-burung hias sangat digemari oleh masyarakat, baik itu untuk dipelihara, dikembangbiakan, atau hanya untuk dikoleksi saja. Di kota Palembang, kita bisa menemukan beraneka ragam jenis burung di Pasar Burung yang berlokasi di Jalan Beringin Janggut nomor 1, 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Ini harga burungnya berapa nih Pak, yang putih? Macam yang putih ini 120 kalau satuan. Kalau dia sepasang 3,5, 350. Oh, harganya yang putih ini jenis burung apa ini Pak? Jenis itu pas blue. Pas blue? Iya. Ini ternak dewe atau impor dari luar kota? Ini peramanya memang dari luar kota kan, diternakin. Oh, diternakin. Nanti barang. Jual di sini ternak burung juga? Iya, benar di rumah. Ada nggak burung yang apa ciri khas di situ dari sini yang aneh, kenapa? Yang langka lah. Kalau langka ada kasih, rata-rata kan kalau yang langka sudah dilindungi. Jadi yang ada di pasar burungnya umum. Oh, jadi burung-burung ini kiriman dari luar kota ke Palembang untuk dijual di sini, Bang? Masyarakat berbondong-bondong datang ke pasar burung ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk berburu burung-burung hias yang cantik dan elok itu. Di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis burung seperti lovebird, jalak, kenari, cecak biru, murai batu, dan masih banyak lagi. Dengan kisaran harga puluhan ribu sampai jutaan rupiah, kita sudah bisa mendapatkan burung-burung cantik untuk dibawa pulang ke rumah. Jika berminat, kalian bisa langsung datang ke pasar burung yang buka setiap minggu pagi. Chelsea sebagai voice over dan scriptwriter, Moza sebagai kameramen 1 dan editor, Denny sebagai kameramen 2 dan Raka sebagai kameramen 3 melaporkan dari Pasar Burung untuk palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.